narasumber kegiatan Rabu Rabi Series 2 pada pagi hari ini, Bapak Andri Saleh, SSI Amikom. Selamat pagi, Pak. Dan yang berbahagia seluruh peserta Rabu Rabi Series 2. Puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita dapat bertatap muka secara virtual dalam acara Rabu Rebi, Rabu Reformasi Birokrasi Series 2, yang mengangkat tema The Power of Branding, strategi membangun corporate branding di media sosial. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Intan Putri Lestiani, fungsional statistisi pertama di BPS Kabupaten Nunukan. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara Rabu Rebi Series 2 hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, dilanjutkan arahan dari pimpinan, lalu pembukaan oleh moderator, perkenalan narasumber oleh moderator, materi dari narasumber, tanya jawab serta diskusi, kesimpulan dari moderator, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak dengan sesama arahan, sambutan, serta pembukaan secara resmi acara Rabu Rabi Series 2 pagi hari ini oleh PLT Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Nunukan. Kepada beliau, Bapak Muhammad Tanzir SST, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Andri Saleh, SSI MIKOM, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati pada panitia kegiatan Rabu Rebi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Nunukan, serta seluruh peserta yang dapat hadir pada hari ini. Ya, mohon izin Pak, salam dari Pak Iskandar Ahmadin selaku Kepala BPS Kabupaten Nunukan. Minta maaf tidak dapat hadir pada hari ini karena ada acara tabrakan karena beliau selaku narasumber gitu pada acara berikut. Ya, saya mohon untuk seluruh peserta dapat menyimak dengan seksama sehingga yang disampaikan oleh Pak Ansala ini dari positifnya gitu dan terapkan untuk setiap kegiatan yang baik. Gitu. Baik, secara resmi langsung saya buka aja untuk mempersingkat waktu. Secara resmi saya buka Rabu Be the Power of Branding, strategi membangun kooperasi kembang. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Tanzir atas arahan dan juga sambutannya. Mungkin tadi sedikit bad signal ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum masuk ke acara inti, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, dimohon untuk senantiasa menonaktifkan mic kecuali saat ingin bertanya. Dan dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menyimak hingga akhir acara ya, karena akan ada giveaway buku yang teknisnya akan dijelaskan kemudian. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti Rabu Rebi Series 2 pada pagi hari ini. Disilakan kepada moderator yaitu Bapak Rahadian Saktio Arzaki Estestat. Waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dirangkum sambil memakan kue putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iskandar Ahmadin, Kepala BPS Kabupaten Nunukan, yang diwakili oleh PLT Kasubag Umum Bapak Muhammad Tanzir, SST, Bapak Andri Saleh selaku narasumber, dan seluruh peserta Rabu Rebi. Perkenalkan, saya Rahadian, moderator pada acara kali ini. Pagi ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai branding. Branding menjadi hal yang sangat penting di zaman yang serba digital. Branding adalah ciri yang akan membedakan produk kita dengan produk lain. Menjadi ciri yang akan diingat oleh orang lain. Permasalahannya di sini adalah bagaimana membuat branding kita unik, menarik, gampang diingat, dan mudah dikenali oleh orang lain. Rabu Rebi kali ini kita kehadiran narasumber yang sudah malang melintang di bidang kehumasan di BPS Provinsi Jawa Barat. Beliau juga menyempatkan untuk berbagi ilmu bersama kita di tengah kesibukan beliau saat ini. Saya akan bacakan CV beliau. Silahkan host untuk menampilkan CV narasumber kita.
Kita sambut bersama-sama Bapak Andri Saleh, SSI MIKOM. Bapak Andri Saleh adalah sekarang bekerja sebagai Humas Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Barat. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan program Magister Ilmu Komunikasi Unpad. Pekerjaan beliau di BPS Provinsi Jawa Barat sebagai staf bagian umum dan ketua Humas. Beliau telah menghasilkan berbagai banyak karya, di antaranya novel, buku ajar, buku pengayaan, buku pengembangan diri, dan karya ilmiah, mulai dari novel tahun 2009, yakni SMS Misterius dan Jam Rahasia, buku ajar di tahun 2008, Mudah Belajar Matematika untuk SMP, buku pengayaan yang terbaru adalah di tahun 2020, Ensiklopedia Matematika, buku pengembangan diri yang terbaru adalah di tahun 2009 adalah Seni Mengajar Matematika Berbasis Kecerdasan Majemuk, dan yang terakhir adalah karya ilmiah yang terbaru yakni di tahun 2024 Public Speaking Skill for Public Relation at Statistic of West Java Province, Jurnal Profesi Humas, Sinta 2. Beliau juga banyak menghasilkan film pendek yang paling terbaru adalah di tahun 2023 Estimen Posterjen Sensus BPS Provinsi Jawa Barat. Prestasi beliau yang terbaru adalah sebagai sutradara terbaik ketiga Indonesian Census Film Festival ICFF 2023 Surabaya. Tanpa kita berlama-lama, kita sambut bersama Bapak Andri Saleh, SSI MIKOM. Bapak Andri Saleh. Baik, Mas. Mohon cek ini suara saya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Iya, luar biasa. Jadi Bapak Andri Saleh nanti akan menyampaikan materi selama 1 jam, dan Baik. kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta Rabu Rebi. Ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Bapak Andri Saleh, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Nunukan yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Kasubag Umum, Bapak Rahardian Sukatyo ya? Saktio ya? Pak. Mas, Bapak Tanzir, Pak. Oh, Bapak Kasubag Umum, Tanzir. ya? Oh, sorry. Iya. Bapak Muhammad Tanzir SST. Salam kenal, Bapak. Dan kemudian juga kepada para ketua tim di BPS Kabupaten Nunukan dan juga kepada seluruh pegawai di BPS Kabupaten Nunukan serta kepada seluruh peserta di acara Rebo Rebi yang sangat luar biasa ini. Ini boleh saya langsung share screen ya? Silakan, Pak. Mohon izin saya share screen. Ini kelihatan nggak? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini sengaja saya bikin PowerPoint-nya, background-nya itu gambar seragam BPS nih. Ini seragam BPS yang warna abu-abu ya, yang dulu. Kenapa saya bikin background-nya seperti ini? Karena saya punya pengalaman apa ya? Pengalaman bukan pahit sih, pengalaman getir dengan seragam BPS ini. Jadi dulu ketika saya masih penugasan di Sumatera Utara, tepatnya di Labuhan Batu, dulu saya pakai seragam BPS ini, seragam abu-abu, lengkap, pakai pin korpri, pakai papan nama, dan juga pakai name tag BPS. Kebetulan saya pulang kerja itu mampir dulu ke supermarket. Kemudian tiba-tiba lagi milih-milih barang kan, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, nyamperin, nanya, Mas, kalau mall tuh di mana tempatnya ya? Gimana ya? Ini mungkin si ibu itu menganggap saya pegawai supermarket di situ gitu. Ya oke lah, karena mungkin ibu itu nggak tahu, jadinya saya akhirnya ya udahlah, saya tunjukin lorongnya di mana gitu. Cuma dari situ saya berpikir kayaknya emang instansi kita khususnya BPS itu kayaknya kurang apa ya, kurang populer di mata masyarakat gitu. Dalam hal seragam ya contohnya, jangankan nama ya, untuk seragam saja kayaknya kita masih masih belum dikenal luas oleh masyarakat. Jadi kadang bahkan ada teman saya juga, dia datang ke suatu bank, itu seragamnya sama dengan pegawai bank itu gitu. Seragam yang abu-abu ya.
Jadi saya sengaja ditempatkan di sini sebagai pengingat bahwa sebetulnya BPS itu sangat perlu untuk melakukan branding. Awalnya saya kira permasalahan BPS kurang dikenal itu hanya ada di pelosok, karena kemarin waktu dulu kan saya di Labuan Batu ya, itu lumayan sekitar 6 jam dari Medan. Itu karena di pelosok mungkin, jadi masyarakat kurang mengenal gitu. Tapi ternyata pada tahun 2017 saya pindah ke Jawa Barat, ke kota Bandung, ibu kota Jawa Barat, penduduk terbesar, ternyata sama saja gitu. Dan ini terjadi ketika saya uji coba. Jadi Mas Radian, tahun 2018 itu saya uji coba sama teman-teman humas di BPS Jawa Barat. Jadi di Gedung Sate, itu di kantor gubernur, ada acara festival kopi. Pesertanya banyak banget itu yang datang. Pokoknya ada mahasiswa, ada masyarakat umum, pokoknya banyak lah yang datang. Kita iseng nanya, mereka tahu nggak ya BPS? Atau instansi kita tahu nggak ya? Akhirnya kita keliling-keliling lah, nanya-nanya semua peserta itu yang datang itu. Kita nanya-nanya. Dan yang mengejutkan ternyata 83,3% itu nggak tahu BPS. Itu kan gimana ya? Miris ya. Maksudnya kita instansi pemerintah ngumpulin data dan data itu dipakai untuk kebijakan pemerintah, tapi orang-orang nggak tahu gitu BPS itu apa gitu. Itu kalau buat saya pribadi sih lumayan apa ya? Menyedihkan lah, dalam tanda kutip menyedihkan gitu. Kemudian itu tahun 2018. Kemudian saya kutip ini dari publisitas ST 2023. Dari publisitas ST 2023 ini dilakukan uji coba dulu survei publisitas nih di 4 wilayah, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, sama di Sulawesi Selatan. Ada 190 responden yang ditanya. Dan salah satu pertanyaannya, tahu nggak BPS? Ternyata hasil surveinya 65,7% itu tidak kenal sama BPS. Gimana sih? Ini lumayan, ini juga sih lumayan apa ya? Kok gini ya gitu. Masih mau lanjut ini? Kemudian di tahun 2023, saya melakukan ini riset tesis saya kemarin. Jadi kebetulan tesis saya itu mengenai penolakan responden. Kenapa responden itu menolak di data? Gitu. Jadi saya mendatangi untuk kategori perusahaan. Saya mendatangi beberapa perusahaan. Nah, sebelum melakukan riset tesis, saya melakukan pra-penelitian dulu nih. Jadi saya menyebarkan angket ke humas-humas di kabupaten kota se-Jawa Barat. Saya ingin tahu yang mereka dengar itu responden menolak itu kenapa sih? Jawabannya macam-macam. Yang paling banyak itu jawabannya adalah sibuk alasannya. Mereka nggak mau didata. Karena apa? Sibuk. Itu 50%. Kemudian yang kedua, peringkat kedua itu adalah mereka takut dengan pajak. Itu. Dan ternyata di antara semua jawaban, ada yang nyempil satu. Tidak kenal BPS. Itu presentasinya memang kecil sih, 2,8. Cuma itu ternyata berdampak juga ke penolakan responden. Karena ketika ditanya dari mana, dari BPS. Wah, apaan BPS nggak kenal gitu. Itu berdampak juga. Jadi nggak mau didata gitu. Nah, dari kasus-kasus seperti ini, sebenarnya permasalahan itu ada di brand BPS-nya. Di brand awareness namanya. Kalau di teori-teori kuliah itu, teori-teori ilmu komunikasi itu, brand awareness itu adalah kemampuan masyarakat mengenali suatu merek. Jadi mengenal merek BPS. Jadi kadang orang lebih kenal BPJS kan ya. Saya nggak tahu kalau di Nunukan gitu nggak. BPJS lebih terkenal daripada BPS gitu. Benar kan Kayaknya ya? gitu, iya. Kenapa? Iya, Pak. Nah kan, sama juga di Bandung juga sama gitu. Jadi kadang emang suka BPS, BPJS gitu. Suka apa namanya salah sebut gitu. Karena BPJS itu brand awareness-nya bagus dibandingkan BPS gitu. Jadi kalau dari teori-teori komunikasi itu dibagi empat tingkatan nih brand awareness itu. Ada yang namanya unaware, itu paling bawah tuh. Kayaknya BPS di sini nih, nggak dikenal gitu. Brand yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, brand recognition, itu dikenal itu dengan menyebutkan ciri-cirinya. Misalkan kalau air mineral, orang pasti nyebutnya apa coba? Yang jelas Wow. Aqua kan. Nah, Aqua itu top of mind, itu di atas tuh. Air mineral itu Aqua. Tapi kalau sebutin air mineral, tapi warnanya merah, itu fit, merek fit kan. Nah, itu brand recognition itu di tahap di situ tuh. Jadi
brand itu masyarakat bisa mengenal dengan menyebutkan ciri-cirinya. Nah, BPS juga ada kemungkinan di situ, di brand recognition itu. Jadi ketika kita nyebut dari mana, dari BPS. Apa itu BPS? Itu tuh yang kantor statistik. Oh ya, orang baru kenal. Nah, itu brand recognition di situ tuh. Kemudian tahap selanjutnya ada brand recall, dan yang paling atas itu adalah top of mind. Jadi ya, permasalahan di BPS itu hanya baru di dua tingkat di bawah itu, di unaware of brand dan brand recognition gitu. Dampaknya juga sangat, bukan nggak main-main gitu ya, nggak dikenal BPS itu ternyata tadi nggak mau didata karena nggak kenal sama BPS gitu. Nah, mengingat pentingnya membangun brand BPS, cuma kita bertanya-tanya kan gimana caranya sih membangun brand itu kan. Nah, membangun brand itu kita nggak perlu jauh-jauh deh, kita lihat ini deh, lihat yang baru-baru yang happening itu kan, Pilpres kan. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira dari ketiga paslon yang paling apa ya, yang paling menarik perhatian itu yang mana coba? Ada yang bisa jawab nggak? 02, Pak. Ini bukan ini ya, ini bukan dalam rangka kampanye ya, karena lagi kan Pilpres sudah lewat kan. Ini cuma ini aja dari sisi ini ya, dari sisi brandnya ya. Ini bukan 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 kampanye ini. Kalau menurut Mas Radian, paslon Sama, nomor Pak. 2, Dua hah? juga, dua juga. Nah, ya. Gemoy, gemoy. Nah, kan. Ada yang lain? Ada yang 01 ada nggak? Ada yang 03 ada nggak? Coba. Yang paling menarik perhatian gitu. Gak ada ya, berarti semuanya sepakat dong 02. Teman-teman, silahkan. Coba ada nggak yang oh menurut saya 01 kok yang paling menarik perhatian gitu. Saya ingin tahu alasannya apa. Soalnya kan kalau kalau dilihat dari strategi komunikasi, strategi brandingnya itu kalau 01 ya, kalau saya lihat itu 01 itu kalau saya lihat sekilas ada panggilan Abah, itu branding tuh, Abah. Jadi sosok ayah buat bangsa Indonesia gitu ya, Abah. Sama selepet kalau nggak salah. Dulu itu ada selepet Cak Imin ya, selepet sarung itu kan. Itu branding tuh sebenarnya. Setelah itu ada lagi nggak? Apalagi coba? Desak Anis, paling desak Anis ya, acara desak itu kan. Cuma desak itu kan acara debat-debat itu kan udah biasa ya. Ini yang unik, sesuatu yang unik yang menarik perhatian gitu. Tadi cuma itu aja, selepet sama Abah itu aja kalau kalau yang saya lihat ya. Dari kacamata ini, kacamata komunikasi. Kemudian kalau kita pindah ke 03, kita coba 03 dulu. 03 apa coba brandnya? Brandnya apa? Saya bingung ya. Paling rambut putih ya, rambut putih. Apalagi coba? Ada lagi nggak? Paling apa ya? Kalau acara-acara kayak debat gitu paling apa? Tabrak Ganjar kalau nggak salah ya. Tabrak Ganjar atau apa gitu, saya lupa. Tabrak Prof, Pak. Oh, tabrak Prof, ya benar. Nah itu. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah sekarang kalau 02 nih. Ini 02 seperti ini. Kalau saya lihat dari strategi branding, 02 itu memakai semua komponen branding. Yang pertama, dari warna aja. Pemilihan warna. Warna kenapa coba dipilih warna biru? Powder blue. Kenapa dipilih warna biru? Kenapa enggak? Padahal kan partai pendukungnya banyak ya. Ada berapa gitu? Demokrat kan warna merah tuh. Terus Golkar warna kuning. Apalagi ya? Gerindra warna merah. Apalagi ya? Banyak pokoknya partai pendukungnya kan. Cuma kenapa yang dipilih warna biru itu? Ada yang tahu nggak? Menenangkan gitu. Bisa jadi Nih, secara psikologis itu menenangkan ya. Jadi kalem gitu. Ada lagi? Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman googling, tren warna tahun 2024 itu powder blue. Jadi kenapa dipilih warna itu? Karena itu warna tren di tahun 2024. Jadi mereka menggunakan warna itu karena ya masyarakat itu lagi suka warna itu gitu. Mereka masuk dari pemilihan warna. Makanya ketika poster-poster dan lain-lain mereka pakai kemeja biru, itu udah khas. Jadi ketika kita ke mall, kita ke pasar, kita ke kantor, kita ke mana lah,
ke tempat keramaian, ketika melihat orang pakai warna biru muda, pikiran kita udah langsung, oh ini pendukung 02 nih. Jadi persepsi kita sudah terbentuk dari awal gitu. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan warna ini, karena ini warna tren di 2024, maka sudah terbentuk persepsi di masyarakat gitu. Itu pinternya 02 dari pemilihan warna gitu. Kalau 01 warnanya apa? Nggak ada warna. 03 juga sama, nggak ada warna. Paling hitam putih kalau saya ingat itu. Gitu. Cuma ya hitam putih itu nggak unik, itu biasa aja gitu. Itu yang pertama warna. Yang kedua ke gimmick deh. Gimmick itu identik dengan joget-joget. Itu nggak ada di paslon lain. Saya sempat heran waktu 2019 sama 2024 kemarin Pak Prabowo itu brandingnya itu beda. Ketika 2019 Prabowo itu brandingnya itu sosok yang apa ya, berkarisma, gagah gitu. Tapi ketika 2024 itu kok begini ya? Ternyata setelah di apa namanya? Setelah saya baca beberapa referensi, setelah diskusi, ternyata itu memang disetting seperti itu gitu. Supaya membedakan dengan paslon yang lain. Dan itu joget-joget kan banyak di TikTok ya, banyak di TikTok. Itu emang sasarannya salah satunya adalah Gen Z yang banyak di TikTok itu gitu. Jadi mereka masuk ke situ juga, brandingnya di situ. Kemudian selanjutnya di diksi, kata-kata yang dipakai atau tagline. Ada gemoy tadi kan, kata Mas Radian kan, gemoy. Sama lagi Samsul, asam sulfat gitu kan, omon-omon gitu kan. Jadi bahasa-bahasa itu justru rame gitu di media sosial. Itulah mereka membranding seperti itu. Jadi ketika kita ketemu dengan orang namanya Samsul, kita langsung terbayang dengan paslon 02. Atau kita lihat ada orang ngomong gemoy-gemoy ya 02 gitu. Jadi itu yang sudah terbentuk di masyarakat. Brandnya berhasil kalau menurut saya 02 itu brandnya berhasil. Brandingnya berhasil. Dan yang terakhir nih, figur muncul. Ketika awal-awal kampanye itu saya kaget. Ketika lihat poster paslon yang 02 itu beda sendiri. Mereka pakai karakter AI yang komik-komik begitu kan. Itu beda sama yang lain. Kalau yang lain kan pakai peci, senyum, terus apa lagi ya, pakai jas gitu lah, rapi gitu. Ini 02 beda sendiri. Dia tampilannya begitu gitu. Gemes gitu. Ya gemoy gitu. Dan yang terakhir, ini nih di ujung-ujung nih muncul nih tokoh ini nih. Mayor Teddy ini. Ini Mayor Teddy ini dimunculkan sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk brand juga supaya tertarik. Jadi orang itu ke 02 itu sebetulnya lebih ke apa namanya ya? Mayor Teddy itu dimunculkan supaya menambah daya tarik. Apalagi cewek-cewek ya, yang cewek-cewek ya, yang jomblo gitu kan. Itu gemes banget Mayor Teddy, ibu-ibu juga mah banyak yang suka. Jadi dari 02 itu mereka melakukan branding seperti ini, memaksimalkan beberapa komponen branding gitu, entah warna, entah gimmick, figur dan lain-lain. Tagline, moto, logo, itu mereka memaksimalkan itu gitu. Dan hasilnya seperti apa? Nah, ini saya ambil dari Drone Emprit ya, yang mereka suka analisis tentang apa di media sosial ya, social network analysis itu kan. Ini waktunya diambil dari tanggal 21 sampai 30 Januari. Ini jumlah interaksi di TikTok. Pasangan 02, paslon 02 itu ada 1,2 miliar interaksi di TikTok. Itu kalah apa namanya? Unggul, sangat unggul dibandingkan 01 dan 03. Jadi dari segi interaksinya aja tuh sudah unggul jauh gitu. Terlepas dari sentimen ya, terlepas dari sentimen negatifnya. Setidaknya mereka sudah apa namanya? Memunculkan interaksi di TikTok gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah branding itu penting nggak sih? Kalau misalkan ada orang ya, ngapain branding, kita gini-gini aja, yaitu kembali lagi ke pribadi ya. Tapi kalau misalkan di sisi dari apa namanya ditinjau dari perusahaan, dari organisasi, branding itu sangat penting. Untuk apa? Karena yang pertama supaya perusahaan kita atau organisasi kita atau instansi kita itu dikenal oleh publik. Setidaknya dikenal dulu deh. Jadi ketika ke lapangan, ketika kita ngobrol dengan orang, orang itu tahu dari mana. Bapak dari mana? Dari BPS. Oh, BPS. Udah tahu gitu. Supaya dikenal aja gitu.
Kemudian yang kedua itu meningkatkan partisipasi publik. Jadi ketika orang sudah kenal, masyarakat sudah kenal, orang itu sudah nggak ragu lagi, udah nggak sungkan. Jadi kita udah apa namanya ya, di tahap yang ketiga ini yang membangun trust. Jadi orang itu sudah percaya. Jadi penting banget untuk membangun branding, baik itu corporate atau perusahaan, organisasi atau instansi, atau bisa juga personal. Personal branding itu juga perlu juga supaya kita dikenal oleh teman-teman, misalkan oleh komunitas gitu. Nah, ini kalau kita kebalik lagi ke BPS, sebetulnya kita punya komponen apa aja sih? Kalau tadi kan yang paslon 02 punya banyak ya. Kita BPS punya apa nih? Yang saya ingat itu seragam. Kalau nggak salah ada seragam baru ya, Mas Radian ya? Seragam baru warna biru apa itu? Biru Betul, Pak. sama krem ya? Biru sama krem kalau nggak salah. Ya, biru dongker sama celananya agak warna kaki. Nah, warna kaki ya. Udah dipakai belum di Nunukan? Sudah, Pak. Oh sudah. Nah, itu. Dipakainya hari apa? Hari Senin. Senin aja. Iya, Senin. Nah itu dia masalahnya. Jadi sebetulnya BPS itu punya komponen branding yang bagus kalau menurut saya ya. Pertama dari seragam. Seragam sebetulnya nggak perlu ganti juga nggak apa-apa sih. Warna abu-abu juga nggak apa-apa. Cuma karena kalau saya baca di perkanya, perka tentang penggunaan seragam, itu seragam abu-abu itu dipakai setiap hari Senin saja. Jadi nggak tiap hari. Jadi gimana orang mau kenal kalau seragam BPS saja dipakainya cuma sekali seminggu gitu. Jadi orang itu nggak apa namanya, nggak familiar gitu. Beda sama kalau misalkan apa ya, di sub atau apa ya, seragam-seragam yang selalu dipakai tiap hari itu. Kayak kejaksaan itu kan seragamnya Pemkot, Pemkab, itu seragam yang warna coklat itu kan dipakainya tiap hari kalau nggak salah ya. Atau ya pokoknya sering lah, sering dipakai gitu seragamnya. Jadi orang itu, masyarakat itu kenal gitu. Cuma masalahnya kalau seragam BPS dipakai cuma sekali seminggu, orang itu nggak ngeh gitu, nggak apa ya, nggak tidak mengenal seragam khasnya BPS gitu. Nah sekarang kebetulan alhamdulillah ganti seragam kan, biru sama kaki kan. Meskipun ya ini agak telat sih sebenarnya karena yang biru kaki itu kan trennya ketika ada Net TV ya, Net TV dulu tahun berapa ya, itu mereka seragamnya biru kaki gitu kan. Dan BPS baru sekarang gitu. Tapi ya ini harus diapresiasi juga gitu. Jadi ada pembaruan lah dari BPS. Cuma kalau saya sih pinginnya tiap hari dipakai gitu. Jadi supaya masyarakat itu nggak. Nah ini bisa jadi bahan branding juga sebetulnya gitu seragam itu. Kemudian yang kedua juga penggunaan maskot. Kita di BPS itu punya maskot namanya Bung Itung. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua aja udah tahu ya. Cuma masalahnya si maskot ini keluar ketika sensus dan itu 10 tahun sekali 10 tahun sekali. Tiap berapa tahun ya? 2000 angka belakangnya 3, angka belakang 6, angka belakang 0. Ya pokoknya nggak tiap hari muncul lah maskotnya. Jadi orang itu nggak ngeh gitu. Padahal maskot itu penting. Kenapa penting? Ya lihat aja buktinya. Setiap Piala Dunia ada maskotnya kan. Olimpiade ada maskotnya. Terus apa lagi ya? Banyak perusahaan-perusahaan yang pakai maskot gitu. Karena maskot itu sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat atau organisasi dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kemudian branding yang dimiliki BPS itu ada media sosial. Nah, ini bisa juga apa namanya di zaman digital ini kan apa-apa melalui medsos. Salah satunya branding juga bisa melalui medsos gitu. Nah, ini Mas Radian saya share ya pengalaman kami di BPS Jawa Barat. Jadi BPS Jawa Barat juga pernah bikin maskot tuh. Bikin maskot namanya Mang Entat. Mang Entat. Mamang itu paman, paman, paman. Entat itu dari statistik di bahasa Sundain kayak entat gitu loh. Jadi anaknya Mang Entat gitu. Nah, ini tokohnya kayak gini nih figurnya nih. Kayak gitu tuh orangnya. Pakai baju pangsi, baju khas Sunda, pakai ikat kepala gitu. Jadi si Mang Entat ini selalu dimunculkan di setiap kegiatan. Selalu muncul di kegiatan, di media sosial juga muncul. Di kegiatan-kegiatan ketika ada FGD, muncul nih si Mang Entat itu. Dimunculkan. Tujuannya apa? Ya ini, kalau menurut penelitian ya, penelitian dari Hossein tahun 2023, memiliki kelebihan dalam membangun brand di masyarakat. Jadi kita cobalah pakai maskot kan. Dan manfaatnya ini banyak juga tuh. Membuat brand mudah diingat, menyampaikan karakteristik organisasi, mampu bercerita, dan seterusnya gitu. Jadi intinya itu menciptakan kedekatan dengan publik si maskot ini. Nah ini contohnya foto-fotonya nih.
Ini ketika ada Bekecuk nih, ada Bekecuk datang ke BPS Provinsi Jawa Barat, ada peresmian kan, peresmian inovasi di BPS Jawa Barat, Mang Entat tuh dikenalin, muncul Mang Entat. Kemudian di foto selanjutnya juga ada acara itu apa ya, saya lupa. FGD atau sosialisasi gitu dengan dinas lain, instansi lain. Itu Mang Entatnya muncul tuh dalam bentuk boneka itu, boneka apa namanya ya, yang suka ada di yang muncul. Kemudian yang di bawah itu ada foto internalisasi SP. Ini tahun 2020 nih. Mang Entatnya juga muncul. Jadi kita berusaha untuk menciptakan kedekatan baik internal maupun eksternal dengan maskot gitu. Dan kita juga punya mobil dinas disulap seperti ini, Mas Radian, disulap tuh. Ada gambarnya itu, ada maskotnya Mang Entat. Jadi kita tuh coba untuk menjalin kedekatan, membangun kedekatan dengan masyarakat melalui maskot. Jadi orang itu oke lah statistik kan pusing ya, statistik itu pusing, BPS itu nggak kenal. Setidaknya maskotnya dikenal deh. Nah, itu cara elemen branding yang kami pakai di Jawa Barat. Kemudian melalui media sosial juga sama. Jadi menurut penelitian dari Ahmad dan Guerrero, ini dari Universitas Swedia tahun 2020, bahwa media sosial itu punya pengaruh yang besar dalam membangun brand awareness di masyarakat. Jadi ya kita juga ngikutin, kita membangun brand lewat media sosial seperti apa. Mungkin seperti ini, ada beberapa konten yang kita bikin supaya bisa menarik perhatian publik. Jadi ada beberapa tipe konten gitu. Yang pertama itu tentang rilis data. Ini kan tiap bulan nih ada nih kita muncul. Jadi kita munculkan, dikasih caption. Nah ini official jadi resmi, bahasanya resmi. Jadi kita nggak utak-atik nih. Dari infografiknya kita posting tentang inflasi, tentang apa namanya tingkat hunian kamar hotel, tentang apa NTP, kita posting itu di media sosialnya. Nah ini kayaknya yang aware itu cuma dinas-dinas ya, instansi-instansi ya. Kadang kalau masyarakat itu nggak masuk kalau ke sini nih. Ini nggak masuk. Kemudian konten yang kedua tentang kegiatan resmi. Nah kegiatan resmi ini bisa macam-macam. Misalkan ada pelantikan, ada kunjungan. Kayak misalkan Pak Iskandar sekarang lagi jadi narasumber nih. Itu kita liput. Nah itu kita posting. Jadi beberapa kegiatan pimpinan, kegiatan satker kita posting. Jadi yang pertama tadi tentang rilis, yang kedua tentang kegiatan pimpinan atau kegiatan satker, dan yang ketiga ini adalah konten edukasi. Nah di sini muncul Mang Entat baru. Konten edukasi itu kayak apa ya? Tahukah Anda seperti itulah. Tapi disampaikan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh masyarakat itu. Lebih humanis lah bahasanya. Jadi seperti data rilis tapi bahasanya lebih humanis. Contohnya kalau di sini yang saya kasih di slide ini tentang angka kemiskinan. Tapi kita arahkan ke sedekah gitu. Jadi ini pakai bahasa Sunda ya, karena kita masyarakat kan mayoritas di Jawa itu orang Sunda ya, suku Sunda ya. Jadi kita pakai bahasa Sunda. Cek Mang Entat itu kata Mang Entat. Tong seueur tuang, lobaan sedekah. Jangan banyak makan, banyakin sedekah. Di Jawa Barat masih ada 3 juta penduduk miskin loh. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Ini apa namanya yang ngomongnya seakan-akan Mang Entat ini, yang ngomong seakan-akan maskot ini gitu. Jadi ini lebih kalau ke masyarakat ini lebih kena, ke masyarakat lebih kena. Kalau yang rilis tadi kan yang infografik itu lebih itu berat ya bahasanya. Kalau ini lebih ini, jadi informasi tersampaikan ke masyarakat. Kemudian yang keempat kita juga ada kuis, ada giveaway juga. Ini tiap apa ya kalau nggak salah tiap bulan kalau nggak salah. Tiap bulan kita bikin giveaway. Pertanyaannya seputar tentang kegiatan BPS lah. Jadi nanti ketika ada yang jawab di kolom komentar, kita pilih, kita kirim hadiahnya. Hadiahnya dari mana? Ya kadang itu dari uang pribadi juga, kadang juga dari sisa apa ya merchandise kegiatan. Misalkan kegiatan sensus penduduk ada sisa merchandise gitu. Itu bisa dipakai dalam rangka publisitas juga kan itu kan. Itu bisa dipakai. Jadi pinter-pinter kita untuk cari apa namanya bikin kuis dan cari hadiahnya seperti apa. Kemudian yang kelima, nah konten lainnya. Jadi kontennya kayak misalkan kayak kemarin ada ucapan selamat buat Pak Iskandar ya selamat ulang tahun ya kalau nggak salah. Nah itu konten lainnya tuh ucapan selamat hari raya atau selamat apa gitu ini konten-konten lain. Jadi ada 5 konten di kami di media sosial dalam upaya membangun branding kami gitu. Jadi selain yang serius-serius kita juga ada yang istilahnya yang non yang tidak formal lah. Jadi
itu membuat brand ke masyarakat supaya apa namanya, mereka menilai bahwa BPS itu nggak serumit atau apa ya, ya sesusah yang dibayangkan gitu. Bahwa BPS itu penting dan implementasinya bisa langsung ke masyarakat seperti itu. Nah, kami juga menggunakan optimalisasi medsos, bisa pakai hashtag, tapi kalau nggak salah sekarang hashtag itu udah kurang ini ya di IG itu. Kayaknya sekarang pakai apa, SEO itu tuh, SEO itu tuh. Hashtag itu sekarang agak kurang ini, tapi nggak apa-apa bisa dipakai juga. Cuma hashtagnya itu jangan apa ya, yang berkaitan dengan jangan dengan BPS lagi gitu, karena nanti yang lihat orang-orang BPS juga. Bisa jadi kalau misalkan penduduk miskin, hashtagnya ya penduduk miskin atau angka kemiskinan, itu biasanya banyak yang lihat. Kalau misalkan hashtagnya BPS Nunukan gitu, satu data Indonesia, itu kayaknya agak sempit gitu. Jadi lebih luas lagi hashtagnya. Kemudian yang kedua itu collabs. Kita pernah collabs dengan Diskominfo. Jadi kita bikin konten itu di IG itu ada fitur baru collabs kan, collaboration kan. Jadi ketika kita collab, konten kita tayang di Diskominfo dan tayang juga di BPS. Jadi jangkauannya lebih luas gitu. Itu salah satu upaya juga membangun branding. Nah, ini hasilnya seperti apa? Nah, ini progresnya nih. Followers IG BPS Jawa Barat. Jadi IG itu dibuatnya sekitar tahun 2017-an baru dibuat IG-nya. Jadi inilah perkembangan si followernya. Cuma saya nggak dapat data tahun 2020 sampai 2002, saya nggak dapat datanya tuh. Tapi baru dapat di tahun 2003, 2023 dan 2024. Jadi lumayan ada grafiknya dengan konten-konten seperti tadi gitu. Apakah ini bisa menjamin? Ya belum tentu juga, karena branding itu kan bukan ke hasil apa ya, bukan ke hasil eh, apa namanya, ke hasil istilahnya dalam tanda kutip penjualan produknya, tapi lebih ke persepsinya gitu. Jadi membangun persepsi di masyarakat. Jadi branding itu berbeda dengan marketing. Marketing, selling, dan branding itu tiga hal yang berbeda, tapi mirip gitu. Kalau branding itu lebih ke persepsi masyarakat. Jadi ya sampai saat ini branding itu tetap kami lakukan dengan konten yang sama dengan kita lakukan tiap hari, tiap apa namanya, setiap waktu kita lakukan, karena itu tidak pernah selesai. Jadi branding itu nggak cukup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi terus menerus gitu. Jadi mungkin seperti itu, Mas Rahadian dan teman-teman, Bapak Ibu semua, mungkin bisa didiskusikan. Barangkali teman-teman atau Bapak Ibu ada yang ingin di-sharing juga pengalaman brandingnya seperti apa, atau mungkin ada punya pendapat berbeda dengan materi ini, boleh di apa namanya, dibahas di sini. Mungkin itu aja Mas Radian dan teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andri Saleh atas presentasi dan paparan yang telah disampaikan dari teman-teman. Tadi sudah disampaikan mengenai betapa pentingnya branding, bagaimana cara kita mencerminkan atau membedakan kita dengan dengan organisasi lain. Betapa juga BPS juga memiliki beberapa potensi branding, tapi masih belum dioptimalkan secara lebih maksimal gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta Rabu-Rabu pada hari ini. Pertanyaan untuk termin pertama akan ada 3 penanya. Dipersilakan kepada teman-teman yang mengikuti Rabu-Rabu pada hari ini untuk raise hand di Zoom meeting untuk bertanya kepada Pak Andri Saleh mengenai the power of branding. Dipersilakan teman-teman. Jangan susah-susah ya pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Zamzami, Mbak MC juga ada tanya, Mbak Intan. Satu lagi teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, nampaknya dari dua dulu, dari Mas Zamzami. Ini mau bertanya nih. Nah, kira-kira apa nih yang ditanyakan nih? Coba dipersilahkan Mas Zamzami. Baik, terima kasih Mas Radian. Izin Mas untuk bertanya. Saya pernah mendengar mengenai branding, Mas. Saya pernah mendengar kata-kata Panji Pragiwaksono, yaitu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu menandakan bahwa perbedaan dalam branding sangatlah bisa terasa ya, untuk lebih mudah mengenali. Nah, dicontohkan pada Panji tersebut,
yaitu iPod muncul ketika banyak pemutar musik lainnya, di mana iPod memilih warna kabel putih ketika merek lain dicat hitam karena takut kotor. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara menemukan perbedaan yang tetap bisa diterima oleh khalayak ramai? Takutnya kan kita bikin perbedaan, akan tapi ternyata nggak diterima nih sama khalayak ramai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Mas Zamzami. Berikutnya Mbak MC. Wah, Mbak MC, Mbak Intan, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Mas Radian dan terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Andri Saleh, branding ini kan sebuah proses ya Pak, bukan hasil. Dan terkadang pada proses branding tersebut terdapat beberapa hambatan seperti kritik di halayak di medsos, dan juga mungkin sepinya insight. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menjaga konsistensi dalam membangun ataupun mengelola branding tersebut. Sebagai orang yang berpengalaman di bidang kehumasan ya Pak, mohon tips dan triknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Intan. Bagaimana menjaga konsistensi branding di media sosial. Jadi mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir di dalam Rabu pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Sedikit kami informasikan ya. Jadi untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan giveaway. Ini langsung dari Pak Andri Saleh ya Pak ya, betul ya? Baiklah, di sini saya ingin bertanya Sunanya. Izin atas nama. atas nama Hernia. Waduh, Bu Hernia. Iya, Hernia. Sebentar. Oh, ini dari Pengadilan Agama. Agama. Oh, iya, Iya. iya. Silahkan dari Pengadilan Agama. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi kritik personal branding? Mengatasi kritik personal. Oke, terima kasih. Kritik personal. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Hernia, betul? Oh iya, baik. Terima kasih dari Pengadilan Agama Nunukan. Oh, ada juga dari Pengadilan Agama ya? Iya, Pak. Oh, Luar biasa gitu. nih. Iya. Ini Salam kenal Ibu. iya. Salam. Terima kasih sudah hadir. Oke. Baik, Bapak Andri Saleh. Jadi ini untuk termin pertama ini ada 3 pertanyaan. Pertama dari Mas Zamzami terkait dengan bagaimana cara menemukan perbedaan agar tetap diterima di lingkup masyarakat walaupun tetap berbeda tapi tetap terasa unik dan masyarakat bisa menerima. Pertanyaan dari kedua dari Mbak MC, dari Mbak Intan, bagaimana menjaga konsistensi di dalam branding, terutama di dalam media sosial karena kadang-kadang juga ada kritik terkait dengan branding dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah Bu Hernia dengan pertanyaan yang mirip tadi ya, terkait dengan bagaimana mengatasi kritik di media sosial. Bagaimana cara mengatasinya. Dipersilakan untuk Pak Andri Saleh atau Kang Andri Saleh, dipersilakan untuk menjawab. Siap. Ini bagus-bagus banget pertanyaannya, susah jawabnya. Untuk dari yang siapa? Mas Zamzami ya. Ya itu Mas Panji juga itu salah satu idola saya itu dalam branding tuh. Kok bisa sama ya referensinya ya? Jadi memang betul untuk branding itu kuncinya itu berbeda. Jadi beda itu lebih baik daripada lebih baik ya. Sedikit berbeda itu lebih baik dari sedikit lebih baik, gitu kan? Jadi memang harus berbeda. Cuma masalahnya perbedaan seperti apa yang bisa diterima, begitu kan? Kayak misalkan contohnya yang paslon tadi deh, yang paslon yang 02. Itu sebenarnya nggak ada masalah kan untuk memilih warna dia berbeda, warna biru itu nggak ada masalah di masyarakat kan. Kemudian memilih karakter AI itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika joget. Itu banyak orang yang ngapain sih joget-joget gitu kan. Itu jadi menimbulkan polemik tuh ketika joget. Tapi ketika warna itu nggak ada polemik tuh di masyarakat. Tapi ketika joget itu mulai ini nih, mulai ada pertanyaan kenapa sih kalau dulu begini, kalau sekarang kok begini joget-joget, ngapain joget-joget mulu gitu kan.
Itu di situ ada perbedaan. Jadi ketika kita melakukan sebuah perbedaan, kita menemukan sebuah perbedaan, itu perbedaan itu tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Itu biasanya tidak menyinggung SARA atau tidak menyinggung kebiasaan adat istiadat di wilayah tersebut gitu. Jadi ya cari perbedaannya yang wajar-wajar saja gitu. Kalau boleh saya kasih contoh, kemarin ketika ikut festival film sensus ya, ICFF itu tahun 2023, kemarin saya diminta bikin poster film. Nah, saya mikir, ketika sebuah festival tentang sensus pertanian, saya bisa udah membayangkan, ini pasti posternya, semua peserta posternya itu pasti gambar sawah, kebun, petani, dan sejenisnya, yang berkaitan dengan pertanian. Saya mikir, saya pingin yang beda, jangan pertanian, pokoknya jangan ada sawah, jangan ada petani, dan lain-lain gitu. Saya cari yang beda. Akhirnya saya munculkan poster itu, superhero. Dan ketika dipajang ketika di Surabaya kalau nggak salah acaranya itu dipajang si poster filmnya, itu punya Jawa Barat beda sendiri. Itu jadi menarik perhatian orang-orang yang lewat gitu, ketika dipajang itu beda sendiri deh posternya. Nah, itu upaya-upaya mencari perbedaan tapi tidak menyinggung SARA atau adat istiadat di wilayah tersebut gitu. Jadi ya usahakan cari perbedaannya itu ya yang wajar-wajar saja gitu. Gitu aja sih Mas Zamzami kurang lebih. Terima kasih Mas Dwi. Kemudian yang kedua, ini langsung jawab aja nih Mas Radian. Iya, Kang. Woi, langsung Kang ya. Iya, Kang, silahkan dijawab Yang langsung. kedua dari Mbak Intan ya. Bagaimana cara menjaga konsistensi branding meskipun ada yang kritik gitu kan. Yang pertama itu tahan mental, Mbak. Selama kita benar, tetap tetap yakin, karena netizen itu tidak sekejam yang dibayangkan. Itu netizen itu kejamnya hanya di medsos saja sebetulnya. Kalau boleh ini ya. Ini saya punya pengalaman dirujak sama netizen. Jadi ketika saya posting saya nulis suatu artikel, saya bikin caption gitu kan. Mungkin si netizen itu salah tangkap. Dan akhirnya saya di Twitter itu dibully, di mention lah, di spill IG-nya lah, dan lain-lain gitu. Itu emang saya sampai seminggu saya nggak berani buka Twitter dulu ya. Nggak berani saya buka Twitter karena emang ucapannya kejam lah. Anak-anak Twitter tuh kan sangar-sangar ya. Apalagi saya kan nggak, kok ngomongnya kasar gini kan. Baru pertama kali saya dirujak kayak gitu kan. Tapi ternyata ya lambat laun waktu itu lambat laun udah hilang aja gitu. Jadi hanya sesaat saja gitu. Sisanya ya, selebihnya ya biasa lagi gitu. Jadi selama kita benar, pendapat kita benar, data kita benar, ya abaikan aja untuk bulian atau kritik dari netizen itu ya. Kecuali kalau memang kita yang salah. Tapi selama kita benar, ya tetap saja posting. BPS juga pernah mengalami seperti ini. Jadi BPS Pusat ya, Humas BPS Pusat itu dulu pernah posting tentang Piala Dunia tahun berapa ya, saya lupa. Jadi BPS itu memprediksi skor Piala Dunia antara apa dengan apa, saya lupa. Nah, di situ dibully tuh. Banyak banget itu dirujak sama netizen tuh. Cuma akhirnya di take down si konten itu. Cuma itu kalau menurut saya itu dari sisi branding itu udah bagus, karena itu menarik perhatian netizen gitu. Itu udah bagus banget. Jadi orang tuh tahu BPS tuh ngapain ngaco, prediksinya ngaco dan lain-lain gitu. Tapi itu secara branding bagus sebetulnya. Secara branding dia sudah berhasil membangun awareness ke masyarakat bahwa ada instansi namanya BPS yang kerjanya ngitung-ngitung statistik. Secara branding itu sudah bagus. Cuma dampak ke instansinya saya kurang tahu apakah itu benar atau enggak, tapi akhirnya jadi di take down. Mungkin perintah pimpinan ya. Perintah pimpinan untuk di take down si kontennya. Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa membangun awareness masyarakat, terlepas dari sentimen tadi negatif atau positif. Sebenarnya branding itu lebih ke persepsi masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih aware gitu dengan kita. Mungkin gitu Mbak Intan. Jadi intinya mah tahan mental lah. Selama kita benar, mau dirujak netizen pun itu cuma nggak akan lama, itu sebentar. Itu sih Mbak Intan.
Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin yang harus dimiliki oleh humas nih salah satunya mental tahan banting ya Pak. Ah iya, jelas, itu jelas. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Andri Saleh atas jawabannya. Ya, yang ketiga dari Ibu Hernia ya. Kalau ini tentang personal branding. Personal branding, ini kayaknya mau bikin personal branding nih. Bagaimana cara mengatasi kritik ketika kita membuat personal branding? Nah, jadi saya perlu jelasin dulu personal branding itu eh, tergantung kontennya ya. Jadi yang saya pahami, personal branding itu bukan pamer. Tolong dibedakan. Kadang ada orang ya, ini saya mau bikin personal branding bikin konten-konten tapi ternyata orang nangkapnya pamer gitu. Makanya dikritik gitu kan. Kalau pengalaman saya gitu. Makanya kalau personal branding itu fokusnya itu bukan ke diri kita, tapi fokusnya ke audiens. Jadi ketika bikin konten personal branding, misalkan saya mau branding nih, misalkan nih Mas Radian hobinya apa? Main Sih, bola, Pak, main bola. main bola. Misalkan nih Mas Radian mau branding di medsosnya sebagai pemain bola kan. Jadi konten-konten Mas Radian itu isinya tentang apa namanya? Ketika Mas Radian lagi main bola, lagi nendang, lagi apa, lagi latihan, lagi futsal dan lain-lain kan. Itu orang bisa nangkapnya bisa pamer atau bisa juga emang itu lagi branding bahwa Mas Radian itu suka bola kan. Nah, permasalahannya adalah keuntungan buat audiens itu apa dari postingan Mas Radian. Jadi kalau personal branding itu lebih ke apa benefit yang bisa diberikan kepada audiens. Jadi bisa saja Mas Radian itu posting tentang futsal atau main bola, misalkan Mas Radian lagi main bola kan, posting tapi ada captionnya. Wah, misalkan tentang skill-skill main bola, cara-cara bermain bola yang baik dan benar. Di caption itu ada. Jadi personal branding itu lebih ke eh, benefitnya si audiens gitu. Jadi si audiens atau followers kita itu merasakan manfaat dari postingan Mas Radian. Jadi kalau saya nonton di YouTube itu konten-konten personal branding itu ya ada 3. Yang pertama itu apa yang kita kuasai, yang kedua apa yang kita sukai, dan yang ketiga apa manfaatnya buat audiens. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu kayaknya nggak akan ada kritik deh kalau kalau itu ya kalau kalau konsepnya seperti itu gitu. Kecuali kalau kita posting apa lagi di pantai misalkan. Kita lagi posting lagi di pantai lagi jalan-jalan, kemudian captionnya no caption needed. Jadi tanpa posting itu kayak kan terus so what gitu kata audiens kan gitu. Kecuali kalau ada captionnya, wah ini di sini pantai ini bagus nih harga tiketnya sekian, di daerah ini ada sewa perahu sekian. Jadi ada informasi yang disampaikan dan itu bermanfaat buat audiens. Jadi personal branding itu lebih ke situ gitu. Mungkin itu Ibu Hernia kurang lebih. Jadi supaya menghindari kritik, ya postingannya yang bermanfaat buat mereka gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Andri Saleh atas pertanyaan dari Mas Zamzami, Mbak Intan, sama dari Bu Hernia dari Pengadilan Agama. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang hadir di Rabu-Rabi pada pagi hari ini, dipersilakan untuk bertanya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan untuk segera raise hand. Dipersilakan. Saya mau bertanya, Pak. Dari Pengadilan Agama. Dari Pengadilan Agama Negeri Oh, Banten. dari Pengadilan Agama. Atas nama Mbak, Bu siapa nih, Bu? Aslinda. Oh, Ibu Aslinda. Ibu Iya. Aslinda. Dipersilakan, Bu. Bu Aslinda. Dipersilakan. Baik, Pak Andri, saya mau bertanya, apakah untuk membangun personal branding ini perlu memiliki followers yang banyak? Makasih, Pak. Baik, pertanyaannya adalah apakah untuk membangun personal branding butuh followers yang banyak? Baik, ditampung dulu. Dipersilakan ada dari yang raise hand atas nama Pak Ibnu. Dipersilakan Pak Ibnu. Saya sudah jelas, Pak. Jelas.
Ini teman bertanya, saya nih, waktu di Mandailing Natal nih, Oh, ya. saya Silakan, dari Pak. orang jauh. PTS di Serdang ya, dari Sumatera Oh, Utara. Udah di Serdang. Dulu pernah satu satker sama Pak Andri. Jadi dalam kesempatan ini izin bertanya ya, Pak Radian, ini terkait personal branding kita lah. Kita kan selama ini di persepsi masyarakat terhadap ASN kurang baik gitu. Maksudnya kemarin ada berita naik gaji gitu kan, 8%. Enak nih PNS naik gaji, kerjanya dulu aja gitu kan. Kalau sampai sekarang gajinya belum diterima juga ya. Jadi maksud saya, bagaimana cara kita lah perbaiki itu gitu. Cara baik kita izin share lah dari Pak Andri ya. Kan saya sudah kenal lama dengan Pak Andri ya, dulu satker, tapi baru ingat oh ternyata gitu ya yang benar. Saya gini, maksudnya pola pikir apa yang bisa di-share Pak Andri setiap hari kita dari berangkat kerja sampai pulang kerja gitu. Kalau saya kan selama ini ya udah kerja, menyiapkan kerjaan, nunggu jam 4 pulang gitu ya. Biar ada lebih kita untuk biar kita lebih apa ya, lebih bermanfaat lah bagi organisasi ataupun bagi masyarakat ataupun untuk diri sendiri. Ini itulah Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ibnu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman semua yang hadir di Laboratorium kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebagai informasi juga, saya ulangi lagi, untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan buku dari Pak Andri Saleh dengan judul sebagai berikut. Yang pertama adalah buku kehumasan, Humas Kreatif, Aktif. Nah, yang kedua adalah novel Petualangan Negeri Sipil dan komik 100% komik Mbak Pia. Jadi buku-buku yang baik, buku-buku yang sangat berkualitas untuk menunjang kreativitas kita dalam menumbuhkan personal branding dan kreativitas di kehumasan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari peserta Laboratorium pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Ini atas nama Bu siapa? Mariana gambar lagi ya? Hah? Nurul Hazimah. Nurul Hazimah. Ya, Ibu Nurul Hazimah, dipersilahkan. Mengapa branding menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah bisnis? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan mengapa branding penting untuk bisnis. Berikut juga ada pertanyaan Pak Andri, ada pertanyaan di Q&A oleh Ibu Yuni Satriani dari BPS Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat branding produk agar langsung booming. Jadi bagaimana teknis brandingnya agar produk kita langsung booming di mata masyarakat gitu. Jadi total ada 4 pertanyaan Pak ya. Dari Bu Aslinda, apakah butuh followers yang banyak? Berikutnya juga pertanyaan dari Pak Ibnu dari Deli Serdang. Yang ketiga adalah pertanyaan dari Bu Nurul Hazimah, mengapa branding penting? Mengapa branding itu penting? Dan yang keempat adalah pertanyaan dari Bu Yuni Satriani, bagaimana cara branding agar produk kita langsung booming? Silahkan Pak Andri Saleh. Silahkan. Ini ngeri-ngeri ya pertanyaannya ya. Oke, yang pertama Bu Aswinda ya, Aswinda siapa? Aslinda, Pak. Aslinda ya. Pertanyaannya, apakah kita melakukan personal branding followersnya banyak gitu kan? Gimana sih tadi pertanyaannya? Melakukan apakah untuk branding itu butuh followers yang banyak? Iya, Gitu. Iya itu. Nah justru kebalikannya Ibu, kita melakukan branding itu supaya dapat followers. Jadi nggak berpengaruh dengan jumlah followers ya, meskipun followersnya sedikit, justru kita harus melakukan branding supaya followers kita banyak. Jadi seperti tadi caranya, kita bikin konten, kita posting tentang kegiatan kita gitu. Misalkan saya sukanya nulis kan, saya hobinya nulis nih. Saya ingin membranding bahwa saya itu penulis. Saya ingin membranding bahwa saya itu penulis kan. Berarti konten-konten IG saya
Ini baru teorinya ya, saya belum melakukan itu teorinya. Jadi ketika saya melakukan branding bahwa saya itu penulis, maka di apa namanya di postingan-postingan IG saya itu memunculkan tulisan-tulisan saya, artikel-artikel saya dimunculkan, tapi dengan caption artikel ini tentang ini. Jadi ada manfaatnya buat si audiens. Kemudian jangan lupa pakai hashtag tadi. Jadi kan hashtagnya hashtag nulis, hashtag apa lagi? Misalkan menulis kreatif, hashtag penerbit, hashtag nama media yang kita tulis apa gitu. Jadi disertakan hashtag itu. Nanti ketika orang searching tentang menulis, konten kita muncul di mereka gitu. Jadi mereka lihat, oh ternyata ini konten-kontennya menarik nih, barulah dia follow kita gitu. Jadi emang kita bikin branding itu supaya banyak followers gitu. Jadi nggak harus nunggu followers kita 1000 atau harus nunggu centang biru, nggak harus seperti itu. Jadi kalau mau bikin konten, membangun personal branding, mulai dari sekarang berapapun followersnya gitu. Itu mungkin kurang lebih Ibu Aslinda. Iya, Pak. Terima Kasih, Pak. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan ini dari sahabat saya ini Pak Ibnu. Masalah tentang persepsi ASN ya di mata masyarakat. Kan ya itu mah udah ini ya, udah jadi stigma itu mah, udah jadi apa namanya? Udah muncul di persepsi masyarakat gitu bahwa ASN itu ya begitulah. ASN itu kan apa namanya? Ya suka nongkrong di kedai kopi, terus suka kelayapan di jam kerja gitu kan. Padahal kenyataannya ya nggak semua seperti itu kan hanya oknum-oknum aja. Cuma di masyarakat itu stigmanya seperti itu. Nah itu peran branding di situ. Jadi kita membrand bahwa sebetulnya ASN itu tidak semua seperti itu. Masih banyak kok yang apa namanya, yang kerjanya bagus, yang pelayanannya prima. Nah itu harus kita munculkan sebetulnya. Nah yang ditanyakan oleh Pak Ibnu, brandingnya seperti apa? Yang saya paparkan tadi itu brandingnya melalui media sosial. Sedangkan sebagai ASN itu kan dia pelayan publik ya, pelayan masyarakat. Jadi branding kita itu secara langsung ke masyarakat. Itu juga branding sebetulnya. Jadi ketika misalkan di mana ya, di BPS itu misalkan ada orang yang minta data nih, kita layani dengan sebaik-baiknya. Terus ketika pulang pun kita kasih nomor kontak, kalau ada konsultasi apa-apa bisa hubungi lagi ke saya. Itu sebetulnya sebuah branding buat kita gitu. Branding buat BPS sendiri. Bahwa BPS itu si orang tadi akan bercerita ke orang lain, ih saya dilayani dengan baik nih orang BPS udah bagus banget pelayanannya. Itu kan membranding ke masyarakat juga gitu. Jadi branding itu bisa lewat media sosial, bisa juga langsung. Dan terkait dengan ASN, kalau misalkan dalam konteks ASN ini, terkait dengan pelayanan publik, apalagi pengadilan agama juga dengan pelayanan publik kan, itu pelayanan terbaik kita itu menjadi branding sendiri gitu, branding tersendiri ke masyarakat. Mungkin itu Pak Ibnu. Ada nggak Pak Ibnunya? Ada Pak. Pak Ibnu. Udah cukup Pak Ibnu? Ada lagi? Udah kayaknya. Mungkin nanti bisa dilanjut ya kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi. Ya, Kemudian pertanyaan selanjutnya ke Mbak Nurul atau Ibu Nurul ini. Mengapa branding penting dalam bisnis? Ya tetap aja ujung-ujungnya ya penjualan produk sebetulnya. Jadi di apa namanya di dunia bisnis itu ada 3 hal kan. Yang pertama branding, yang kedua itu marketing, yang ketiga itu selling. Jadi branding itu fokusnya ke persepsi masyarakat. Kalau marketing itu fokusnya ke produk. Kalau selling itu ya keputusan si konsumen untuk beli barang kita gitu. Nah, sekarang kalau misalkan dalam konteks bisnis, sekarang saya tanya, tadi kan air mineral ya. Sekarang saya tanya, mie instan apa coba? Pasti Indomie gitu. Nggak ada yang lain. Pasti Indomie. Kalau urusan super mie, gagami, dan itu di bawahnya tuh. Paling atas itu Indomie itu. Itu penting dalam dunia bisnis karena itu sudah terbentuk di masyarakat bahwa kalau misalkan mau beli instan, mau beli mie instan, itu Indomie. Jadi branding itu lebih ke persepsi masyarakat, ngebangun persepsi. Itu penting banget dalam dunia bisnis karena ujung-ujungnya akan ke penjualan produk juga gitu. Akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi ya langkah awalnya branding. Jadi kalau misalkan marketingnya sudah bagus, itu juga nggak akan maksimal kalau misalkan brandingnya kurang.
Jadi langkah awalnya justru branding. Jadi branding itu langkah pertama dalam dunia bisnis untuk meningkatkan, untuk apa namanya, mendapatkan keuntungan. Mungkin itu Mbak Nurul. Sebenarnya masih banyak sih produk-produk lain ya. Tadi kan Indomie, apa lagi ya yang paling ini? Pasta gigi itu pasti Pepsodent. Nggak ada lagi yang lain. Itu keberhasilan dari branding gitu. Sampai-sampai apa namanya, cuci otak lah. Misalnya otak orang itu dicuci otaknya supaya beli produk, nyebutin produk kita gitu. Itu kurang lebih Mbak Nurul. Ada lagi? Saya lanjut. Bagaimana Mbak Nurul? Apakah ada yang ingin di follow up pertanyaannya? Cukup, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Mbak. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Mbak atau Bu Yuni, masalah branding produk itu gimana caranya supaya langsung booming gitu. Ngeri. Ini instan ya, sat-sat gitu. Tapi setahu saya branding itu kan seperti tadi dibilang ya, kalau branding itu kan proses ya. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa instan. Tapi ada sih cara-cara yang mungkin salah satunya pakai influencer ya. Misalkan apa ya? Misalkan produk kecantikan atau produk apa ya? Produk makanan lah misalkan. Kita bisnis baru nih, mau jualan apa namanya? Mau jualan makanan ini. Gimana caranya supaya masyarakat itu tuh langsung nge, ya salah satunya memanfaatkan influencer itu gitu. Misalkan kita endorse Raffi Ahmad. Itu kan Raffi Ahmad followersnya udah banyak banget kan. Jadi ketika Raffi Ahmad dia pegang produk kita, makanan kita, posting di IG-nya misalkan, wah saya makan ini nih enak banget nih, itu followersnya kan banyak banget tuh. Itu apa namanya, bisa diadopsi cara seperti itu. Jadi memanfaatkan influencer atau selebgram atau tokoh-tokoh yang memang sudah followersnya sudah banyak. Itu cara insanya seperti itu. Cuma ya nggak bisa sekali dua kali ya, karena branding itu proses ya, karena membentuk persepsi kan. Kalau branding itu membentuk, sekali lagi bahwa branding itu membentuk persepsi di masyarakat, itu nggak, prosesnya nggak sebulan 2 bulan, tapi berkelanjutan gitu. Tapi kalau cara instan supaya awareness-nya muncul, menarik perhatian, ya memanfaatkan influencer gitu kurang lebih Mbak Yuni atau Bu Yuni. Ini saya izin minum dulu boleh? Serat nih. Silahkan Pak, silahkan. Bentar ya. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Andri Saleh atas pertanyaan dari teman-teman, dari Bu Aslinda, Pak Ibnu, Bu Nurul Hazimah, dan Bu Yuni Satriani. Berikutnya, jika masih ada pertanyaan, mohon untuk segera raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Bagaimana Pak Andri? Ini kayaknya lebih ke personal branding, banyaknya personal branding ya. Kayaknya seru personal branding nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang personal branding bisa, atau mungkin juga terkait dengan branding organisasi bisa juga, dan hal-hal lain terkait dengan branding yang sekiranya perlu kita bangun untuk memasarkan produk kita. Oh ya, kalau saya nanya boleh nggak ke pengadilan agama? Wah, nah tuh, ayo loh. Ya, kalau di pengadilan agama seragamnya seperti apa ya? Silakan Seragam Mbak Aslinda. Seragam coklat gitu ya? Pak, Seragam. saya ingin bertanya lagi, Pak. Malah balik nanya. Boleh? Oh, boleh. Dipersilahkan. Boleh. Oh, juga ada nanti dari Bu Etika Suryandari, nanti pertanyaan berikutnya. Silakan dari Mbak Pengadilan Agama. Silakan. Baiklah. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika suatu reading mengalami kegagalan? Branding mengalami kegagalan di dalam bisnis. Suatu branding mengalami kegagalan. Atas nama Mbak siapa tadi? Ernia. Oh, ini Mbak Ernia. Ya, branding mengalami kegagalan. Oke, terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Mbak. Dipersilahkan untuk Bu Etika tadi, mohon izin, apakah ingin bertanya? Tadi raise hand tadi. Halo. Ya, Bu Etika Suryandari. Waalaikumsalam. Dipersilahkan.
Ya, maaf tadi masih ada kegiatan. Jadi izin mungkin bertanya Pak Andri, saya Ya, Bu. Etika Kehumasan dari BPS Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Oh ya, Ya, jadi mohon izin bertanya, kalau misalnya untuk membangun corporate branding di BPS ini kan tentunya kita mempromosikan produk-produk BPS ya, biasanya data, kemudian sensus, survei kayak gitu. Bagaimana mungkin ada tips and trick bagaimana biar produk yang kita buat, misalnya kayak video, mungkin konten yang lagi viral kayak gitu, bisa bisa putus-putus Ibu. Maaf Ibu, putus-putus suaranya. menarik, tapi tetap serius gitu ya. Bu Etika, bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Ini di saya atau di sananya ya? Di Bu Etika. Oh, oke. Ya, sinyalnya putus-putus. Ya, nampaknya pertanyaannya tadi mungkin kita simpulkan saja ya. Jadi pertanyaan Bu Etika itu kira-kira bagaimana cara kita memasarkan konten di BPS seperti halnya video dan konten-konten produk BPS lainnya agar mungkin bisa diterima masyarakat secara lebih luas gitu. Karena apa kita akan menghasilkan produk, menghasilkan data dan masyarakat juga perlu mengetahuinya. Mungkin saya simpulkan ke situ. Nanti mungkin kita bisa konfirmasi ulang apabila ada sekiranya ingin di follow up lebih lanjut. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Ilham. Pak Ilham, silakan Pak. Mikrofonnya belum masuk, Pak, suaranya. Halo, selamat siang. Sebentar Bu, kita gantian sebentar Bu ya, kita gantian sebentar. Oh ya. Nanti kita kita gilir gitu. Bagaimana Pak Ilham? Ya, sudah masuk Pak. Silakan, silakan. Hah? Udah masuk? Masuk, masuk Pak, masuk. Silakan langsung bertanya. Mungkin bisa lewat chat juga bisa ya. Kalau misalkan ada kendala di sinyal kan bisa ya Udah lewat sudah chat. keluar. Udah keluar suaranya. Silakan Pak Ilham langsung disampaikan pertanyaannya. Udah suaranya. Sudah Pak, silakan sampaikan pertanyaannya Pak. Udah Langsung masuk. disampaikan. Sudah. Oh ya, gini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya bertanya, biasanya itu kan brand bisa menambah nilai jual suatu produk. Yang saya tanyakan, apa perbedaan antara branding dengan kemasan produk? Baik. Apa perbedaan branding dan pemasaran produk Pak ya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ada pertanyaan satu lagi Pak Andri, jadi dari Bu Mariana. Silakan Bu Mariana. Atau saudara, ya, silakan. Bu Mariana. Iya Bu.
Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mariana. Terima kasih sebelumnya ilmu yang telah di-sharing. Jadi pertanyaan saya mungkin agak mirip dengan pertanyaan di bagian pengadilan agama mengenai langsung pertanyaan saya yaitu bagaimana mengatasi yang telah melakukan itu dengan baik. Suaranya putus-putus. Maaf, suaranya putus-putus. Ketika Saradian kedengeran nggak tadi pertanyaannya? Oh, tidak Pak. Mari putus-putus. Sama. Mungkin bisa lewat chat aja ya kali ya. Kalau misalkan ada kendala di sinyal, mungkin bisa lewat chat. Iya, betul. Nanti agak mohon Bu Mariana untuk menuliskan pertanyaan di chat. Sementara untuk kami tutup sesi pertanyaannya untuk sampai Bu Mariana. Jadi saya ingin ini lagi Pak untuk pertanyaan Bu Etika Suryandari. Semisal kita membuat konten corporate branding menggunakan ATM video yang lagi viral, misalnya mungkin ada tips dan trik agar meski menggunakan lagi viral tetap menjaga norma-norma sebagai PNS, tapi tetap bisa tercapai dengan tujuan membangun branding tadi plus bisa viral. Gitu Pak, pertanyaan dari Bu Etika yang Bu Etika itu ya? Suryandari. Ya, yang Bu Etika yang tadi terputus-putus suaranya. Nanti untuk Bu Mariana mohon tuliskan pertanyaannya juga di kolom chat. Baik Pak, silakan Pak. Pertanyaan ada 4. Dari Bu Hernia, bagaimana kalau branding gagal? Dari Bu Etika tadi sudah kami bacakan. Yang ketiga adalah Pak Ilham, apa perbedaan branding dan pemasaran produk? Dan yang terakhir nanti Bu Mariana, mohon dituliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini banyak banget pertanyaannya ya, saya bingung. Nanti ingetin lagi ya kalau saya lupa siapa dulu gitu yang nanya. Yang pertama dari Bu Hernia itu ya, bagaimana jika brandingnya gagal ya? Kalau misalkan branding gagal, kalau misalkan dalam konteks bisnis ya penjualannya turun. Contohnya atau bukan hanya turun sih, tapi rugi juga bisa. Contohnya apa ya, kayak produk apa ya yang gagal ya di pasaran itu. Kalau nggak salah ada Indomie rasa apa gitu, Indomie rasa apa gitu. Saya lupa. Mie goreng apa ya, saya lupa. Dulu itu pernah ada produk baru dari Indomie, itu karena brandingnya gagal dia nggak laku. Akhirnya dia nggak rilis lagi tuh, nggak ada lagi produknya tuh, rasa itu nggak ada lagi gitu. Jadi ditarik produknya, jadi nggak diproduksi lagi lah. Jadi emang ketika suatu branding itu gagal, dampaknya itu dalam konteks bisnis ya justru menurunkan keuntungan, itu bisa jadi merugikan. Jadi rugi gitu si perusahaannya ya. Tapi kalau misalkan dalam konteks instansi pemerintah, dalam hal ini BPS, kalau misalkan brandingnya gagal ya berarti siap-siap saja kita tidak dikenal oleh masyarakat kan. Jadi makin banyak masyarakat yang menolak data karena mau kenal gitu. Jadi seperti itu gitu. Kalau misalkan konteksnya dalam dalam personal branding, ya itu tadi balik lagi, jadi terkesan seperti pamer gitu. Itu berarti brandingnya gagal. Tadinya niat kita cuma ingin membranding bahwa kita itu atlet sepak bola, kita itu penulis, kita itu fotografer gitu kan. Kita ingin membranding itu, tapi gagal karena dianggapnya pamer. Jadi emang branding itu lebih ke persepsi masyarakat ya, lebih ke persepsinya gitu. Seperti itu sih, Bu Ernia. Kalau branding gagal gitu. Jadi kalau misalkan dalam konteksnya bisnis ya berpengaruh ke keuntungan, jadi rugi gitu si perusahaannya. Penjualan produknya turun gitu. Tapi kalau dalam konteks personal branding ya jadi bahan bulian juga bisa jadi bahan kritikan juga gitu. Itu sih kurang lebih Ibu. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup? Baik Pak, cukup. Oke, kemudian yang selanjutnya cukup ya. Kemudian yang selanjutnya dari Bu Etika. Betul ya, Bu Etika dulu ya. Habis itu Bu Etika ya. Betul. Bu Etika.
Itu gimana cara branding supaya produk kita, produk-produk BPS itu bisa apa namanya, bisa tersampaikan ke masyarakat ya. Kemudian buat konten-kontennya kita niru orang lain, tapi tetap menjaga norma-norma sebagai PNS gitu ya. Nah ini sebenarnya dua sisi yang apa namanya, dua sisi yang bertolak belakang sebenarnya. Jadi sekali lagi kalau misalkan branding itu lebih ke persepsi ya, bukan produk. Jadi kalau produk itu hanya salah satu aja gitu. Jadi branding itu justru kita tidak melibatkan apa namanya, bukan menyodorkan produknya, tapi membangun persepsi dari masyarakat. Jadi membangun persepsi BPS di masyarakat itu seperti apa. Jadi bisa lewat produk, bisa lewat yang lain, bisa lewat pelayanan, bisa lewat yang lain-lain gitu. Jadi tidak terbatas hanya pada produk saja. Jadi dalam hal ini, dalam konteks BPS ini, kita bisa membranding lewat pelayanan kita. Misalkan pelayanan di PST seperti apa, terus ketika kita berkunjung ke instansi lain seperti apa, kemudian interaksi-interaksi kita di masyarakat seperti apa, kemudian bisa juga lewat konten-konten di media sosial. Misalkan produk-produk kita data Susenas, data Sakernas, itu juga bisa. Jadi branding itu tidak terbatas pada produk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana caranya bikin konten yang menarik tapi tidak melanggar norma-norma sebagai PNS gitu kan? Karena PNS itu kan ada kode etiknya ya. Jadi kita harus menjaga kode etik itu, menjaga norma itu gitu. Nah ini sebenarnya cukup kontradiksi sih antara konten kreatif dengan birokrat. Jadi kalau birokrat itu kan sudah apa ya? Dia sifatnya kaku, rigid gitu. Nggak bisa joget-joget gitu kan. Jadi kebayangkan ada ASN bikin konten joget-joget itu pasti jadi polemik tuh. Jadi ya intinya ya tetap memegang teguh kode etik PNS itu gitu. Kita bikin konten ATM tapi selama konten yang viral itu bisa diterima oleh persepsi masyarakat, kita lakukan, kita tiru, kita bisa tiru. Tapi kalau misalnya udah melanggar, kayaknya nggak ini deh. Contoh yang lagi hype itu kan sekarang di IG atau di TikTok itu kan yang apa sih? Hi kids, yang gitu ya. Hi kids, ini ayah, ini bunda gitu kan, kayak gitu kan, yang lagi hype ya. Itu kira-kira di masyarakat kalau kita ASN berpengaruh nggak? Kayaknya nggak terlalu deh. Kayaknya nggak terlalu. Hi kids, ini lagi kerja di BPS nih, lagi ngolah-ngolah data kayak gitu kan, contohnya seperti itu gitu. Itu kayaknya di masyarakat nggak terlalu ini, itu bisa kita tiru. Tapi kalau misalnya udah joget-joget apa, argoy apa namanya itu ya, nah itu pasti bisa jadi polemik itu di masyarakat. Jadi ya triknya ya itu, jadi harus dipandai-pandai memilah mana yang kira-kira menimbulkan polemik, mana yang tidak. Karena kita juga harus tetap menjaga, karena ada nama instansi di belakang kita gitu ya. Itu aja sih Bu Etika. Apakah sudah cukup menjawab, Bu? Ya, mungkin sudah cukup menjawab Pak ya. Bisa ke Pak Ilham. Untuk Pak Ilham itu pertanyaannya apa perbedaan apa tadi, branding sama pemasaran produk ya? Ya. Jadi pemasaran ya, ya betul pemasaran. Jadi kalau pemasaran, jadi kalau saya ulang lagi, yang di dunia bisnis itu ada 3 hal yang dijadikan acuan penting. Yang pertama itu branding, yang kedua itu marketing, yang ketiga itu selling. Branding itu lebih ke persepsi masyarakat, jadi membangun persepsi. Tidak harus produk, tentang perusahaannya, tentang visi misi perusahaan, tentang pegawai-pegawainya. Itu branding, jadi membentuk opini di masyarakat, jadi di pikiran masyarakat itu branding. Tapi kalau marketing, itu produk yang kita bawa. Kita menunjukkan produk ini, kita punya produk ini nih, itu marketing. Selling, kita menawarkan. Jadi marketing itu memasarkan kan, selling itu kita menawarkan atau menjual. Jadi ada cukup mirip tapi berbeda. Branding itu lebih ke persepsi, lebih ke opini masyarakat, lebih ke pandangan masyarakat. Sedangkan marketing itu lebih ke produknya, memasarkan produknya, menyebarkan produknya. Sedangkan selling itu lebih ke
penjualan, menjual. Mungkin seperti itu Pak Ilham. Jadi dilihat dari apa ya, dari objeknya gitu. Kalau branding itu lebih ke persepsinya, membangun persepsi di masyarakat seperti apa. Itu Pak Ilham. Apakah cukup menjawab Pak? Jadi branding itu tidak terbatas hanya pada produk saja, bisa yang lain-lain juga. Sedangkan pemasaran itu pasti ke produk. Cukup. Cukup Pak. Cukup Pak Ilham ya. Iya, cukup Pak. Baik. Terima kasih atas jawaban dari Pak Andri Saleh. Jadi ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Mariana. Ini di kolom Riana chat. ya? Ya, Mbak Mariana, pertanyaan terakhir untuk kali ini, untuk Rapropi kali ini. Saya bacakan, Pak ya. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana mengetahui strategi yang dilakukan berjalan dengan baik atau kurang baik dengan melalui media sosial seperti yang dikatakan sebelumnya? Apakah dengan melihat respon dari sebagian orang tersebut sangat terpengaruh atau bagaimana? Contoh misalkan sebuah strategi konten yang misalkan booming banget, tetapi ternyata ada komentar-komentar negatif, akan tetapi sangat terpengaruh followers dengan bertambah cepat. Apakah strategi tersebut termasuk sangat menguntungkan atau bagaimana? Pertanyaan yang bagus, silakan. Bagus banget nih pertanyaannya. Ya. Jadi tergantung konteksnya ya. Kita tujuannya apa dulu? Bikin apa namanya? Bikin si konten itu tujuannya apa? Apakah untuk menjual produk? Apakah untuk branding saja, untuk menarik perhatian saja gitu. Kalau misalkan hanya untuk branding saja, menarik perhatian saja, itu terlepas orang mau komentar negatif, mau komentar positif, itu berhasil selama banyak yang interaksi ya. Kayak tadi ya, sebetulnya yang paslon 02 yang dari paparan tadi itu kan interaksi di TikToknya tinggi tuh 1,2 miliar tuh. Sedangkan paslon 01 sama 02 tuh hanya sekitar berapa tadi 500 jutaan kalau nggak salah 500-an. Itu kan lebih dari setengahnya kan, lebih dari setengahnya mereka unggul. Itu interaksi. Itu tidak melihat sentimennya. Kita nggak lihat sentimen di ini negatif. Kita 1,2 miliar tapi negatif semua. Kita nggak lihat itu. Tapi interaksi yang terjadi karena branding itu lebih ke persepsi masyarakat. Jadi orang itu tahu, oh ada paslon 02 namanya si A sama si B gitu. Jadi branding itu lebih bukan ke apa ya, bukan melihat apa namanya sentimen negatif atau positifnya gitu. Setidaknya menunjukkan bahwa kita itu eksis, ada, itu branding. Tapi kalau dalam konteks penjualan, kita punya produk dan kita melakukan branding, itu harus yang positif. Karena kalau negatif jelas akan merugikan perusahaan. Kalau tujuannya emang kita akan menjual produk. Gitu. Jadi tergantung konteksnya Mbak Mariana. Konteksnya seperti apa? Kalau misalkan konteksnya hanya untuk branding saja, itu tidak masalah untuk komentar negatif yang muncul. Tapi kalau misalkan konteksnya penjualan, menjual produk, itu justru harus dihindari gitu. Yang komentar-komentar negatif itu. Makanya ada banyak hal yang dipikirkan sebelum kita membuat konten. Salah satunya gimana cara bikin konten yang menarik, yang beda, tapi tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Gitu sih kurang lebih, Bu Mariana. Apakah cukup jelas, Bu Mariana? Oh, sudah dijawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oh ya, baik. Bu Mariana, terima kasih atas pertanyaannya. Dan sayang sekali, karena waktu pula yang jua memisahkan, jadi pertanyaan Bu Mariana merupakan pertanyaan penutup pada pagi siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Pak Andri Saleh. Dan nanti untuk 3 penanya terbaik akan dihubungi oleh admin dari Rapropi pada siang hari ini akan mendapatkan 3 buku. Jadi untuk masing-masing satu penanya itu akan mendapatkan buku secara acak ya nanti dari Pak Andri. Ada buku Humas Karya Aktif, Petualang Negeri Sipil, dan 100% Komik Mbak Pia. Nah, Pak Andri ternyata juga sudah menyiapkan 1 eksemplar untuk masing-masing buku. Caranya adalah, jadi teman-teman semua untuk yang mengikuti Rapropi pada hari ini,
mohon untuk merepost konten-konten Instagram, konten Instagram yang sekiranya dipandang memiliki branding yang bagus, diberikan komen di IG story-nya, diberikan komen kenapa konten tersebut bagus, apakah memiliki color branding yang bagus, punya punya maskot dan lain sebagainya. Mohon nanti diberikan komentar kelebihan dan kekurangannya, cantumkan hashtag Rabu Rebi, RABU, REBI, lalu tag @BPS Nunukan, serta tag akun Instagram Pak Andri Saleh yaitu Kunriws, KUNDRIWS, Kunriws. Jadi mohon nanti, saya ulangi lagi ya, untuk 3 orang akan mendapatkan 1 eksemplar tambahan. Jadi untuk semua yang ingin mengikuti giveaway pada pagi hari ini, tolong untuk membuat konten review branding yang bagus. Ini di IG story ya, Mas ya? Di IG story. Oh, di IG atau IG story. Nah, itu. Berikan alasan kenapa brand tersebut menarik, apa kelebihan dan kekurangan jika ada. Cantumkan hashtag Rabu Rebi, lalu tag @BPS Nunukan, lalu tag juga IG Pak Andri Saleh, yaitu Kunriws. Baik, jadi pada akhirnya bahwasanya branding ini sangat penting ya teman-teman. Jadi terutama untuk organisasi sebesar BPS dan juga untuk organisasi-organisasi lain seperti halnya di pemerintahan lain sangat perlu untuk melakukan branding. Jadi agar awareness kita dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat punya partisipasi untuk bisa ikut serta dalam program kita. Jadi dan brand awareness BPS ini perlu ditingkatkan teman-teman. Jadi karena brand awareness kita tuh dari hasil penelitian dari Pak Andri Saleh tadi dibuktikan bahwa ada 80% kira-kira yang belum mengetahui BPS itu apa, bahkan ada yang terselip antara BPS dan BPJS. Jadi belajar dari konten-konten yang diciptakan oleh para capres itu bahwa branding itu ada 4, yaitu warna, figur, diksi, dan gimmick. Dan untuk organisasi BPS sendiri juga mempunyai branding, terutama yakni branding seragam, maskot, dan medsos. Nah, untuk meningkatkan branding yang ada di di Instagram, kita bisa sebagai sebuah organisasi pemerintahan bisa mencantumkan beberapa konten nih. Yang pertama adalah rilis data, kegiatan resmi, edukasi, kuis giveaway, dan konten lainnya seperti halnya hari-hari besar dan ucapan-ucapan selamat. Nah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Pak Andri Saleh yang telah berkenan untuk berbagi, berkenan untuk menyampaikan ilmunya yang sudah sangat master. Wow. Dan Justru saya makasih nih. Makasih banyak buat Pak Iskandar, Pak Tanzir, dan teman-teman semua di BPS Nunukan. Terima kasih atas kesempatan sharing ini gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Nanti kami sampaikan kepada Pak Iskandar dan Mas Tanzir sebenarnya. Demikian acara Rabu Rebi pada sharing Rabu Rebi pada hari ini, dan pertanyaan serta jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman semua. Saya sebagai moderator memohon maaf sekali lagi apabila banyak kesalahan dan kekurangan atas apa yang kami sampaikan pada siang hari ini. Acara akan kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Radian Saktioarzaki Esterstad sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Andri Saleh selaku narasumber. Terima kasih banyak Bapak Andri Saleh. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan dapat membawa manfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita terkait membangun corporate maupun personal branding ya di media sosial. Satu hal yang menjadi point of interest saya dari penjelasan tadi adalah branding adalah sebuah proses, bukan hasil. Jadi lakukan branding terus-menerus hingga sebuah branding tersebut
terbentuk seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara Rabu Rebi Series 2 kali ini. Alhamdulillah sampai dengan penghujung acara terdapat 53 partisipan yang masih bertahan ya Bapak Ibu. Saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara Rabu Rebi Series 2 kali ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga mungkin jika ingin melihat jawaban-jawaban bisa mengklik link Q&A yang terdapat di kolom chat. Dan mohon untuk mengisi feedback agar acara ini makin berkembang kemudian. Saya ada satu pantun Bapak Ibu. Petik belewah di kebun Bapak. Cakep. Manis rasanya, harum baunya. Usai Artinya, sudah Rabu Rebi Series 2, sampai jumpa di Series 3. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita dokumentasi Bapak Ibu. Ya, Bapak Andri Saleh bisa bertahan sebentar, kita dokumentasi. Baik, bisa dinyalakan kameranya, Bapak Ibu peserta sekalian. Ya, baik. Kita mulai ya. Bisa senyum semua, gaya bebas ya, boleh. Karena sudah tidak ini ya, sudah tidak pemilu ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, nggak bisa ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Andri Saleh. Sama-sama. Semoga acara ini terus berlanjut terus ya. Amin, Pak. Sekali lagi jangan lupa untuk presensi dan jika ingin live Zoom meeting dipersilakan. Terima kasih. Izin live ya. Ya, terima kasih Pak Andre. Baik, terima kasih Terima Pak kasih Andri. banyak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Halo. Salam.